Ya, meskipun ini bukan momen untuk kita, tetapi kita ikut berpartisipasi untuk merayakannya, bukan merayakan Maulid Nabi-nya, tetapi kita juga melakukan apa yang menjadi bagian dari rasa toleransi kita. Karena di pelajaran kan ada itu toleransi, ketika sesama melakukan kegiatan mereka, kita juga ikut melakukan apa yang menjadi bagiannya kita. Pagi hari ini kita telah dihantar melalui pujian tadi, pujian penyembahan dan doa, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian nanti dari firman Tuhan. Yang membuka, yang bawa HP, yang bawa Alkitab, silakan dibuka di dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-17 dan ayat 18. Injil Markus pasal ke-1 ayat 17 dan ayat 18. Dua ayat saja. Injil Markus pasal 1 ayat 17 dan 18. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama. Sudah? Markus 1 ayat 17 dan 18. Sudah? Oke, baik. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Amin. Anak-anak Tuhan, setiap kita yang hadir di kelas ini, kita punya bidang profesinya kita masing-masing, ada bidangnya ya. Setiap kita punya pilihan, setiap kita punya kegiatan masing-masing. Tetapi dalam waktu yang tidak ditentukan, ada kalanya Tuhan menyuruh kita melakukan dan meninggalkan pekerjaan yang kita cintai, pekerjaan yang kita tekuni. Kadang-kadang Tuhan memilih kita dan menempatkan kita pada posisi yang tidak pernah terduga oleh kita. Pada ayat 17 dan 18 yang sudah kita baca tadi, kalau melihat dan membaca sebelumnya pada pasal 1 ini, sebenarnya rasul-rasul atau murid-murid Kristus yang saat itu mereka sedang melakukan pekerjaan mereka. Mereka sedang beraktivitas seperti biasanya, yaitu menjadi penjala ikan. Bagaimana kita yang hari-harinya sekarang masih pada profesi kita atau masih pada jenjang kita sebagai siswa, kami yang sebagai guru, apakah juga Tuhan tidak panggil dan menempatkan kami, kita semuanya sebagai pengikut daripada Kristus, atau hanya orang-orang tertentu saja? Tentunya hal ini tidak demikian. Namun Tuhan memilih setiap orang siapa yang dia mau untuk dia jadikan sebagai pengikutnya. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 17 ini ditekankan bahwa ketika Yesus melihat murid-muridnya sedang melakukan aktivitas mereka, Yesus tidak memberikan mereka langsung, "Saya bawa ikan, mau enggak?" Tidak menawari para muridnya untuk malah silakan terus melakukan pekerjaan itu. Tidak demikian. Tuhan tahu apa yang mereka kerjakan, bahwa itu hanya sebatas apa yang manusia butuhkan pada umumnya, hanya secara kebutuhan secara finansial saja. Tetapi Tuhan mengangkat derajat mereka, menjadikan orang-orang ini, rasul-rasul ini yang akhirnya, atau murid-murid ini yang akhirnya menjadi orang yang lebih tinggi derajatnya dibanding nelayan biasanya. Kalau kita melihat bahwa kemudian mereka dijadikan sebagai para rasul, para murid Kristus. Ketika misalkan saya seorang presiden di antara yang hadir hari ini,
saya panggil namanya dan saya jadikan sebagai asisten kepresidenan, menteri, mau nggak? Tentunya mau dan bangga sekali. Tidak membiarkan orang-orang silakan terus lakukan pekerjaan itu, tidak. Nah, dalam hal ini juga Yesus yang sebagai Allah dan juga adalah manusia melihat potensi yang ada pada diri setiap kita. Tentunya dalam hal ini Yesus telah mengetahui potensi mereka yang nelayan. Bukan berarti mereka tidak profesi. Namanya mereka sudah pekerjaan sehari-hari, berarti sudah profesi, sudah ahli pada bidangnya mereka sebagai nelayan. Tetapi Tuhan masih memanggil mereka bahwa ayo tinggalkan itu. Ada yang lebih baik dari profesimu yang saat ini. Ada yang lebih baik dari pekerjaanmu yang saat ini kamu kerjakan. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Apakah panggilan itu juga mengikut Kristus hanya ketika kalian nanti sudah lulus dan menjadi seorang penginjil, menjadi pendeta, atau juga sudah dimulai dari sekarang? Tuhan bisa memanggil siapa saja di antara kita saat ini untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi pengikut Kristus. Masa mudanya, ayo beritakan firman Tuhan. Tuhan panggil. Tidak harus menunggu siapa di antara kita tunggu dia selesai kuliah, tunggu dia sudah bekerja, tidak. Kalau melihat di sini bahwa Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjara manusia. Kujadikan, tidak ada kata akan kujadikan, tetapi kata positif yang ada dikatakan kujadikan. Tuhan langsung jadikan kita ketika kita mau. Kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Apakah penjala manusia harus seperti ikan? Tidak. Tetapi penjala manusia bahwa membawa jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Semangat muda yang hadir hari ini adalah mari bangkitkan semangatmu untuk mengikut Kristus, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, terutama kepada sesama yang hadir di tempat ini. Karena belum tentu yang hadir hari ini sudah sepenuhnya mengenal Kristus yang sesungguhnya, belum sepenuhnya mengenal Injil sebenarnya, belum sepenuhnya di antara kita yang hadir hari ini mengenal siapa Yesus dalam hidup saya. Tetapi kalau kita melihat respon daripada murid-murid Kristus ketika Yesus berkata, mari ikutlah aku, apakah mereka menolak? Tidak sama sekali. Di ayat 18 dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Respon langsung mereka lakukan, ayo ikut Yesus. Karena mereka tahu buah panggilan yang mereka dapatkan dari Yesus tidak akan mengecewakan kehidupan dan masa depan mereka, tetapi memberikan sukacita kebahagiaan bagi setiap mereka yang mengikut Kristus. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan, siswa-siswi Kristen yang ada di SMK Negeri 1 Singosari ini, baik kelas 10, 11, 12? Apakah kita mau menjadi saksi Kristus? Apakah kita mau menjadi pengikut Kristus? Atau harus kita tunggu atau menunda ketika ada panggilan untuk kita menjadi saksi Kristus? Ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama, Tuhan berkata di dalam pasal 6 ayat 8 dikatakan, Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sebutku, ini aku, utuslah aku. Adakah pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan yang menjadi bagian dalam hidup kita? Ketika Tuhan bertanya, siapa yang akan kuutus untuk memberitakan firman Tuhan? Siapa yang akan kuutus untuk membangkitkan semangat muda yang sudah lama tidak
lagi bersemangat dalam melayani Tuhan? Siapa yang mau putus untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, kepada sesama yang belum mengenal Kristus? Adakah di antara kita yang hadir hari ini menjawab, ya Tuhan, saya mau? Pertanyaan ini dijawab oleh diri kita masing-masing. Tetapi saya yakin setiap kita yang hadir hari ini, ketika kita merasakan ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak menunggu kita menjadi pendeta nanti, tidak menunggu kita menjadi pengabar Injil nanti, tetapi saat ini pun kalau kita sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan pertanyaan itu untuk setiap kalian yang hadir hari ini, terutama siswa-siswi kelas 10, 11, 12. Siapa yang tahu pada masa mudanya seorang murid dari Paulus yang bernama Timotius, yang masa mudanya cukup muda sekali, tetapi Tuhan memilih dia untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak harus tua, tidak harus dewasa. Mengikut Tuhan juga tidak harus tunggu saya umur 20 ya Tuhan, baru saya mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Tunggu saya bekerja dulu ya Tuhan, baru saya melayani Tuhan nanti. Ya Tuhan, tunggu saya menjadi orang yang sukses dulu ya Tuhan, supaya nanti ketika saya bekerja melayani Tuhan, saya bisa melayani Tuhan. Saya juga bisa memberikan sebagian kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Itu hanya basa-basi manusia di dalam melakukan panggilan Tuhan, mengikut Tuhan sepenuhnya tanpa alasan. Kalau melihat tadi di pasal 1 ayat 17, 18 tadi dikatakan, ayat 18 khususnya, para nelayan khususnya Petrus dan teman-temannya saat itu yang dijadikan sebagai rasul dan murid Kristus, tanpa ada kata nanti Tuhan, besok Tuhan, tunggu Tuhan, tidak ada, langsung apa yang mereka katakan. Apa yang Tuhan firman katakan di situ? Mereka pun segera mengikuti Tuhan. Saya berharap, kita berharap yang hadir hari ini juga akan direnungkan dalam hatinya. Oh ya Tuhan, apakah di usia saya sekarang ini sudah saya melayani Tuhan? Sudah saya mengikuti Tuhan? Sudah mengikuti Tuhan sepenuhnya atau belum? Sudahkah saya merasakan hadirat Tuhan itu dalam hidup saya? Sudahkah saya mengalami jamaah Tuhan itu dalam hidup saya atau belum? Kalau belum, itu yang seringkali merenggut kebahagiaan kita, merebut sukacita kita, karena kita belum mengalaminya. Tetapi kalau kita mengikuti Tuhan, kita akan melepaskan segala beban pemikiran kehidupan kita, keluarga kita. Kita fokus pada Tuhan, kita fokus hadirat Tuhan, kita boleh nikmati, kita fokus jamaah Tuhan, kita ingin berdoa kepada Tuhan, Tuhan hadir dan memanggil kita. Ayo semangat melayani Tuhan. Saya yakin Tuhan mau dan senang dengan itu. Ketika para nelayan ini tahu yang nelayan, gimana mereka? Mereka hidup sehari-hari di lautan. Ya, sebagai nelayan, tidak hidup di tempat yang tenang ya. Beda kalau kita hidup di darat, hidup menikmati 24 jam, nggak bangun-bangun, nggak apa-apa. Ya, tidak demikian. Tetapi mereka ada khawatirnya, ada takutnya. Tetapi harus mereka jalani karena itu profesi mereka sebagai nelayan. Risiko ditanggung oleh mereka ketika ada badai ombak. Tetapi Tuhan mengangkat mereka, memanggil mereka. Ayo, saya jadikan kamu sebagai nelayan bagi manusia. Jauh dari profesimu yang saat ini. Bagi saya, kalau Tuhan panggil saya untuk menjadi pengabar Injil, yang lebih lagi, saya tetap mau. Bukan berarti saya mengabari Injil karena orang tua saya sudah menurunkan hal itu bagi saya untuk menjadi pengabar Injil, tidak. Tetapi itu menjadi pilihan bagi saya. Hari ini pilihan bagi kita yang berada di tempat ini, mau dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Dia, menjadi saksi bagi Dia atau tidak, menolak atau menerima panggilan Tuhan atau tidak. Itu
Itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Tetapi kita yang meresponnya dengan baik, seperti Nabi Yesaya, dia merespon, ya, ini aku, utuslah aku. Bukan ini aku Tuhan, utuslah Jefon. Tidak. Ini aku Tuhan, utuslah Rio. Tidak. Itu melempar tanggung jawab, melempar panggilan Allah, panggilan Tuhan dalam hidupnya, melempar kesaksian hidup yang Tuhan taruh dalam hidupnya kepada orang lain, yang seharusnya dia harus jalani. Tetapi ini benar-benar kalau kita dalami dan alami, kita akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sebesar apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kita di sekolah, jauh lebih sukacita kita ketika kita bertemu, menikmati jemaah dan hadirat Tuhan dalam hidup ini. Dan seberat apapun masalah yang kita miliki, akan jauh lebih ringan ketika ada uluran tangan Tuhan menjamah kita. Anak-anak Tuhan, kalau kita hanya bertahan, saya nggak mau sama si muda, saya masih belum sempurna, saya nggak mau. Kita menolak, atau kita bersikeras mengeraskan hati kita. Tuhan sudah memanggil, ayo semangat melayani Tuhan, ayo hatinya diubah, ayo pikirannya dibuat menjadi anak-anak Kristus yang sungguh-sungguh, ayo hatinya diperbaiki, diperbaharui, ayo ikut Kristus, ayo berjalan firman Tuhan, ayo jadikan dirimu sebagai terang dan garam dunia, ayo jadikan hidupmu sebagai kesaksian bagi banyak orang. Tetapi kita memilih, masih ada hari esok, saya masih kelas 10, saya memilih untuk bersenang-senang dulu ya Tuhan, masih ada waktu untuk tahun depan. Banyak kata-kata yang membuat respon kita kurang baik terhadap Tuhan. Tetapi kalau kita memilih, ya Tuhan saya mau melakukannya, kita tahu apa rahasia yang sesungguhnya nanti. Ketika kita anak-anak Tuhan, ya kita merespon hal itu, ada sesuatu yang terbaik di luar nalar kita. Kalau melihat tadi saya kembali kepada seorang penjala ikan, mereka hanya orang-orang biasa, tetapi Tuhan tahu potensi pada diri mereka, dan Tuhan memilih mereka untuk menjadikan mereka sebagai saksi bagi banyak orang. Tinggalkan profesimu, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan tahu profesi yang Tuhan berikan kepada mereka adalah jiwa yang belum terselamatkan menjadi jiwa yang diselamatkan bagi Kristus. Orang-orang yang belum mengenal Kristus sebelumnya menjadi orang yang mengenal Kristus sepenuhnya. Kita lihat bahwa ketika mereka setelah meninggalkan profesi mereka sebagai penjala ikan, banyak orang yang diselamatkan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul, Petrus ketika sudah meninggalkan profesi sebelumnya dan mengikuti Tuhan, memang ada tantangan, tetapi kita lihat jiwa lebih banyak dimenangkan karena mengikuti Kristus. Berapa jiwa yang hadir hari ini ketika kalian membawa satu jiwa untuk Tuhan? Bukan kalian yang bangga, tetapi firman Tuhan mengatakan nama Tuhan yang dipermuliakan. Surga akan bersorak-sorai karena kemenangan terjadi atas jiwa-jiwa yang telah diselamatkan oleh setiap kita. Saya membawa satu jiwa, ini membawa satu jiwa, kalian membawa satu jiwa, kita semuanya membawa satu jiwa untuk Tuhan. Pintu surga terbuka untuk kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, ketika kita sudah menjadi saksi bagi Kristus dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada kesaksian yang luar biasa, bukan hanya antar golongan kita yang berada di tempat ini,
Tetapi Tuhan menjadikan kita menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang bersaksi untuk seluruh dunia ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mau menjadi saksi bagi Kristus? Mau menjadi saksi bagi Kristus? Amin. Amin. Pertanyaannya, apakah ada di antara kita yang ada di tempat ini yang sudah pernah menerima, mengalami lawatan Tuhan, kemurahan Tuhan? Sudah ada di antara kita yang pernah ada di antara kalian kelas 10, 11, 12 yang pernah mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan? Belum? Kalau belum, kalau belum berarti pertanyaan saya di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 8 tadi adalah pertanyaan yang belum terjawab oleh diri kalian masing-masing. Kalau kalian belum merasakannya, bukan Tuhan menutup untuk kalian, tetapi kalian yang masih menutup diri untuk Tuhan. Tuhan sudah persilakan, Tuhan sudah memberikan kebebasan, kesempatan untuk kalian memilih, tetapi kalian belum memilih untuk meresponi apa yang menjadi pertanyaan Tuhan bagi kalian masing-masing. Pertanyaan berikutnya, masih mengeraskan hati untuk menerima lawatan jemaat Tuhan? Masih harus tunggu saya selesai sekolah Tuhan baru saya mau? Atau tunggu saya Tuhan bekerja dulu baru saya mau? Saya katakan, ingat, nelayan biasa Tuhan pakai. Apa nelayan mereka harus kuliah dulu menjadi seorang nelayan? Kalau melihat di pantai selatan sana, di Sendang Biru, banyak yang profesi nelayan hanya tamatan SD, kadang-kadang bahkan tidak sekolah sama sekali. Tetapi mereka mengemudi yang perahu mereka, atau juga mereka yang sudah sekolah tetapi mereka tetap melakukan profesi itu. Tetapi andai kata seperti itu, Tuhan memanggil mereka, apa harus mereka dulu? Ya Tuhan, tunggu, saya harus pulang dulu, saya harus masih ketinggalan ikan di dalam lautan sana, Tuhan yang lebih banyak. Atau ada yang menjadi pertanyaan itu juga ada pada diri kalian. Ya Tuhan, saya kan belum pacaran, saya harus memuaskan diri dulu, baru saya mengikuti Tuhan. Karena mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, mengabarkan Injil itu kadang-kadang masa pacaran, masa pekerjaan kita terlalaikan. Karena kita lagi bahagia memberitakan firman Tuhan, karena kita telah merasakan hadirat. Kita bisa saja meninggalkan orang yang kita cintai karena kita sudah sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan dalam hidup itu. Bahkan di dalam Injil Matius juga disampaikan demikian. Tuhan memberikan tantangan bagi mereka untuk meninggalkan rumah tangga mereka kalau mau mengikuti Tuhan. Yesus pernah berkata, kalau kamu mengikuti aku, tinggalkan ayah ibumu, tinggalkan suami, istri atau anakmu, tinggalkan pekerjaanmu. Tapi dalam hal ini saya tidak harus berkata keras untuk kalian saat itu karena kalian masih studi. Tetapi saya katakan tidak kemungkinan Tuhan memanggil kalian untuk menjadi pemberita Injil, atau dalam hal ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi orang yang menjadi pemberita Injil, menjadi kesaksian bagi banyak orang kalau kita sendiri belum mengalami hadirat Tuhan dalam hidup ini? Nanti pada
jam KKR kita akan dibimbing sama Bu Yohana dan Pak Sony. Bagaimana kita nanti mengalami hadirat dan lawatan Tuhan ini dalam hidup kita. Bagi kalian nanti yang masih mengeraskan hati, berarti Anda melewati satu perjumpaan dengan Kristus. Kalian melewati satu titik di mana seharusnya kalian menikmati hadirat Tuhan itu. Tetapi ketika kalian menyerahkan diri, ini aku Tuhan, urapi aku Tuhan, jamah aku Tuhan, jadikan aku sebagai orang yang Engkau pilih dan menjadi kesaksian bagimu, maka atmosfer daripada kuasa dan roh Tuhan itu akan menjamah kalian, akan membuat kehidupan lama kalian menjadi kehidupan yang baru, dan kalian akan mendapatkan sukacita yang bahagia. Ketika kalian merasakan itu, pikiran yang lama akan Tuhan buang jauh-jauh dan memilih kalian untuk merasakan hadirat itu nantinya. Kalian akan semakin, oh iya Tuhan, ini aku pilihan. Saya ternyata Tuhan jauh daripada. Sekali lagi dalam Injil Markus tadi, mereka langsung meresponi, mereka langsung memilih, ini jawaban yang tepat untuk saya hari ini. Ini hal yang saya tunggu-tunggu hari ini. Ternyata Tuhan masih mau memilih saya. Kalau Tuhan sudah tidak mau memilih kita, kita akan menjadi orang yang sia-sia hidup di dunia ini. Tetapi ketika kita langsung meresponinya, seperti mereka tadi, penjala ikan ini, kita berani meninggalkan segala sesuatu yang kita tidak miliki selama. Ini yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi kita memilih, oh ya terima kasih, Engkau masih memilih kami. Engkau masih memberikan kesempatan bagi saya. Harga terbesar adalah sesuatu permata yang Tuhan taruh dalam hidup kita ini. Apa permata itu? Yaitu buah saksi. Kiranya anak-anak Tuhan yang hadir hari ini boleh menikmati lawatan jamahan Tuhan, boleh menjadi teladan bagi sesamanya, menjadi kesaksian bagi sesamanya, menjadi kesaksian di lingkungan sekolah, menjadi kesaksian di rumah tangga, menjadi kesaksian di gereja di mana kita berada, dan menjadi orang yang mendapat pilihan dari Tuhan, yang meresponi langsung. Kalau ada yang dijamah hari ini, ya Tuhan pakai saya, ya Tuhan bimbing saya, ya Tuhan perbaharui hidup saya. Saya selama ini telah melakukan banyak hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Tuhan bimbing saya. Ternyata selama ini saya suka marah Tuhan. Ternyata Tuhan memilih saya, memilih menjadi anak yang tidak marah lagi. Tuhan memanggil saya dengan caranya Tuhan. Anak-anak Tuhan, mari kita meresponi hati ini dalam hati kita masing-masing. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada Kristus dengan cara segala perbuatan, pekerjaan yang kita sukai kita tinggalkan, tetapi kita memilih untuk hari ini saja, untuk lebih memilih menikmati hadirat Tuhan itu ada dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini sebagaimana para nelayan yang mengalami jamahan Tuhan, yang memilih untuk mengikuti Tuhan, mereka berani meninggalkan pekerjaan mereka yang hanya nelayan biasa, tetapi mereka memilih, adalah pilihan yang tepat bagi mereka untuk menjadi penjala bagi manusia, yaitu pengabar Injil, yaitu orang-orang yang menjadi kesaksian bagi sesama dan lebih-lebih untuk Kristus. Kiranya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan segala apa yang kita kerjakan hanya untuk Dia saja. Amin. Mari kita berdoa. Allah, kami yang berbakat dalam kerajaan surga, puji segala syukur atas kebenaran firman yang kami terima hari ini, mengingatkan setiap kami
dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan kami, dalam berbagai problema kehidupan kami seringkali membiarkan panggilan Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kami. Kami seringkali membiarkan lawatan Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup ini. Tetapi hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan setiap kami. Ketika Engkau memilih, ketika Engkau memanggil kami mau memberikan hati kami untuk Engkau Tuhan. Sebagaimana nelayan yang hanya menjadi penjala ikan, yang kehidupan mereka berada di lautan setiap harinya, tetapi Engkau memilih mereka, memanggil mereka dari pekerjaan itu menjadi pekerjaan, menjadi pekerja yang luar biasa, menjadi penjala bagi manusia, pemberita firman Tuhan, penginjil, bahkan menjadi saksi-saksi bagi banyak orang yang Tuhan, terutama menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan pilih setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini, khususnya siswa-siswi kami kelas 10, 11, 12. Tuhan jamah hati setiap mereka, urapi mereka, dan kiranya firman Tuhan yang mereka dengar hari ini menjadi pedoman, panutan, dan menjadi rema yang membangkitkan semangat mereka untuk mengikuti Tuhan. Dan membuatlah mereka Tuhan meninggalkan segala beban pemikiran mereka, perbuatan mereka yang jauh daripada Engkau, perbaharui mereka Tuhan. Kiranya jamaah-Mu boleh mereka rasakan hadirat-Mu ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga sebagai pembina, saya, Pak Sony dan Ibu Hana yang ada di ruangan ini, Tuhan tolong kami dalam membimbing, mendidik anak-anak kami, khususnya yang beragama Kristen di tempat ini. Berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat dan bijaksana, supaya apa yang kami lakukan Tuhan, kami tidak menyimpang, tetapi kami mau melakukannya sesuai dengan kebenaran. Tuntun setiap kami yang hadir hari ini dan berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami meresponi firman-Mu. Amin.